Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana di Kalimantan Selatan melakukan pengambilan sumpah wan janji pada 41 pegawai negeri sipil di Aula Kantor BKKBN Kalimantan Selatan jelang kemarin Selasa 10 Maret 2020. Pelantikan ini akan dapat menambah motivasi Wan terus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Keputusan Kepala Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Kalimantan Selatan melakukan pengambilan sumpah wan janji pada 41 pegawai negeri sipil di Aula Kantor BKKBN Kalimantan Selatan, Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin Timur, jelang kemarin Selasa 10 Maret 2020. Pengambilan sumpah wan janji jabatan ini dilakukan oleh Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Pusat Yusni Merida, Wan dikukuhkan Bubuhan Rohaniawan dengan disaksikan PLT Kepala BKKBN Kalimantan Selatan Ramlan, Wan Pegawai BKKBN Kalimantan Selatan. Saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Bila demikian, ikutilah kata-kata saya. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan melaksanakan tugas kedinasan. Yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri. Serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Pusat Yusni Merida, usai pelantikan Wetakuni Prima TV berharap pelantikan ini akan dapat menambah motivasi Wan terus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Kontribusi dari Nang baru dilantik pun ditunggu dalam menyukseskan program pembangunan keluarga kependudukan Wan Keluarga Berencana agar semakin terdengar gaungnya di masyarakat Indonesia. Menurut Yusni Merida, sebagai generasi milenial Nang penuh inovasi, maka bisa memberikan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan efektivitas Wan efisiensi pelayanan demi terwujudnya pelayanan prima di lingkungan BKKBN. Yusni Merida pun mengakui bila BKKBN itu kekurangan sumber daya manusia. Terbukti penyuluh KB hingga wahini terdata baru mencapai 12.000, sedangkan target sesuai dengan analisa beban kerja mencapai 24.000, sedangkan idealnya satu penyuluh KB memenuhi 2 desa. Sehingga melalui perekrutan ini, maka pemenuhan tenaga penyuluh di lapangan diharapkan bisa terpenuhi. Rata-rata memang untuk tenaga penyuluh KB masih kekurangan ya Pak ya? 1:6. Jadi karena idealnya satu PLKB itu atau penyuluh KB sekarang kita sebut itu adalah satu orang membawahi 2 desa. Dan itu lebih banyak nantinya kita berharap bisa dipenuhi dengan oleh penyuluh-penyuluh KB yang mempunyai keterampilan ya. Jadi yang terampil, yang mahir, penyelia itu sangat kita harapkan karena mereka bisa bekerja karena yang di kalian sudah banyak. Nah, ini harus seimbang gitu ya, seimbang dalam rangka pemenuhan tupoksi dan penempatan para penyuluh KB ini sampai di tingkat lini lapangan. Jadi memang selama ini kami kalau melihat tren penyuluh KB itu, nah media itu sudah banyak sekali ya. Sehingga untuk naik dari penyelia ke formasi media itu kita harus ada beberapa provinsi yang sudah penuh. Nah dengan demikian kita membuka lowongan sebenarnya untuk pemenuhan yang di bawah. Sementara itu, PLT BKKBN Kalimantan Selatan Ramlan mengakui kurangnya SDM di BKKBN ini sangat tak terasa dalam hal pelaksanaan program Bangga Kencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun dengan adanya pelantikan penyuluh KB baru Nang akan ditempatkan di 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, maka diharapkan ujar Ramlan bisa membantu buhan petugas Nang telah bekerja di lapangan. Jadi rata-rata penyuluh ini membawahi antara
5 sampai 6 desa, sementara idealnya kan 2 atau 3 desa bagi satu penyuluh. Nah, kekurangan ini sangat terasa sekali dalam hal pelaksanaan program Bangga Kencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kami menyadari kekurangan itu. Namun dalam hal ini kami berupaya untuk merekrut para kader di lapangan yang akan bertugas nanti menjadi kader KB di lapangan lah, selaku membantu petugas PLKB ini untuk koordinasi di lapangan bagaimana pelaksanaan nanti program KKBPK atau Bangga Kencana sekarang gaungkan. Yang ada ini nanti akan ditempatkan di 13 kabupaten kota seperti apa? Ya, yang ada ini penempatannya di 13 kabupaten kota, masing-masing kabupaten mendapatkan antara 2 sampai 3 penyuluh yang ada ini. Dimana jumlah penyuluh yang ada ini berjumlah 32 orang. Nah, jadi kalau dirata-ratakan itu menjadi bagi 13 antara 3 dan 2 orang. Setiap kabupaten kota. Tiap kabupaten.